Oke, balik lagi dalam channel Dongeng Datu Perdani. Masih seperti kemarin, dalam kisah yang sama, yaitu novel Dusun Keramat Desa Sumber Muncul. Kali ini kita masuk ke subjudul Ritual Pocong. Seperti apa ceritanya? Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Malam gersang tiada bulan, bintang dan angin. Suara jangkrik tidak sebagaimana biasa. Sahrudin dan pejabat pemerintah beserta dukunnya melalui semak belukar yang di antara itu terdapat pohon kering, pohon pinus yang ukurannya cukup besar, dan pohon beringin. Sahrudin ketakutan ketika salah satu titik semak belukar bergerak cepat, seakan ada tangan jahil hendak menakuti mereka. Tapi itu bukanlah penghalangnya untuk segera menerima kegaiban dari Sarpong dan sang pejabat. Mereka tiba di suatu batu besar yang di sisinya tumbuh pohon besar serta berakar gantung. Mata merah mengintai di antara rimbun daun pohon besar tersebut. Kaki sang pengusaha bergetar hebat. Dia hendak kabur, tapi tidak bisa melangkah kemanapun. Sarpong bertindak cepat menyuruhnya tenang. Mereka berdua duduk bersila tanpa sehelai kain. Asap kemenyan mengepul di antara kesunyian. Menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa, kepala lalu sekujur tubuh pejabat disiram air kembang. Namun berbeda dengan Sahrudin. Dia dimandikan dengan darah amis dan anyir. Ketika merah kental disiramkan, tampak jelas raut jijiknya. Tapi Sarpong memintanya agar tidak menutup hidung. Dia meminta Sahrudin menenangkan diri. Sarpong mengatakan hal tidak wajar kepada Sahrudin, sehingga membuat pengusaha tersebut ingin segera menyelesaikan ritual. Sarpong meminta Sahrudin menutup mata sampai kokok ayam terdengar. Dan ia juga meminta agar Sahrudin tidak bersuara dan tidak membuka mata ketika ada yang menjilat-jilat tubuhnya. Sosok pocong melayang dari atas pohon rimbun, sangat rakus. Sosok bermata merah menjulurkan lidah panjangnya. Dijilat-jilatnya seluruh tubuh Sahrudin. Akan tetapi dia berusaha tenang. Yang menakutkan, dia sendirian di sana, sedangkan Sarpong dan pejabat melanjutkan ritual di dalam gubuk yang telah bertahun-tahun disiapkan sang dukun melancarkan pemanggilan iblis. Kali ini kita masuk ke subjudul Kong Kali Kong Lelang Proyek. Tidak perlu waktu lama bagi Sahrudin mengembalikan hartanya yang habis untuk membayar utang. Mulanya ragu untuk mengikuti lelang proyek, tapi pejabat itu meyakinkan dan bersedia meminjamkannya uang. Pejabat ini juga mengajarkan Sahrudin
mengirim parcel ke rumah penanggung jawab lelang. Tak lupa, dia juga mengajarkan Sahrudin mengirimkan banyak hal yang dia suka. Sahrudin diajak berkunjung ke rumah penanggung jawab lelang. Di sana mereka berdiskusi tentang pembagian jatah. Meski berbagi, tapi Sahrudin tak mempersalahkan karena yang didapatnya sangat menguntungkan. Proyek demi proyek berhasil direbutnya. Perlahan-lahan mobil dan rumah mewah dibelinya kembali. Sampai pada suatu hari dia bertemu dengan seorang perempuan cantik di suatu pusat perbelanjaan. Mereka menikah dari uang hasil pesugihan. Akan tetapi keluarga Sahrudin tidak pernah mengetahui. Sekarang kita masuk ke subjudul Makan Pocong Peliharaan. Gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Pada waktu tertentu, Sahrudin kerap meninggalkan istrinya. Pernah waktu itu, saat kekasihnya sedang mengandung anak pertama. Akan tetapi pengusaha bejat ini tak peduli. Meski perempuan itu memohon dan menangis semalam di atas ranjang, yang dia pedulikan hanya memberi makan pocong peliharaan. Ritual yang dilakukan Sahrudin sama dengan waktu itu yang dilakukan saat pemindahan peliharaan. Hanya saja yang berbeda, kali ini dia mengetahui wujud sosok iblis tersebut. Mulanya terkejut dan tak dapat berkata. Dia hanya memandang pocong bermata merah yang wajahnya hitam legam dan tak berbentuk. Pocong itu melayang pelan dan kian mendekat tepat di hadapan Sahrudin. Jarak mereka kemungkinan hanya 1 cm. Tinggi pocong itu hampir mengenai langit-langit gubuk ritual Sarpong. Suara geramannya membuat yang mendengar bergidik ngeri, kecuali Sarpong. Ketika pocong menggeram, Sahrudin nyaris pingsan. Beruntung Sarpong mengingatkan agar Sahrudin mengendalikan diri karena pocong tersebut adalah peliharaannya. Setiap melakukan ritual pemberian makan, maka tubuh Sahrudin akan dilumuri darah. Lidah pocong akan menjulur menjilat hingga ke bibir Sahrudin. Pocong itu menelan darah sembari mengeluarkan suara geraman yang membuat cicak keluar dari berbagai arah menyaksikan kejanggalan ini. Namun hewan lain seperti kucing pasti akan menangis dan anjing tentu melolong, serta ayam akan resah dan ketakutan sehingga gaduh di dalam kandang. Sekarang kita masuk ke subjudul Liur Pocong Pemikat Hati. Liur pocong yang telah melekat dalam tubuh Sahrudin merupakan salah satu pemikatnya jika bertemu dengan rekan bisnis. Semua kawan-kawan Sahrudin adalah bos dan pejabat pemabuk, penjudi, laki-laki hidung belang, serta koruptor. Mereka tak segan melempar uang ke bokong perempuan Eropa atau Afrika setelah menenggak berbotol minuman keras ataupun narkoba. Sayang, Sahrudin bersih dalam permainan ini.
keluarganya tidak ada yang tahu kelakuan bejat tersebut. Mereka yang dekat dengan Sahrudin menilai lelaki tersebut sebagai pria jantan penuh karisma. Dia dianggap orang paling beruntung karena selalu memenangkan lelang proyek. Padahal bukan hanya karena liur pocong, Sahrudin juga kerap menyogok untuk memikat perasaan pemilik proyek. Sedangkan perempuan-perempuannya terpikat bukan karena ketampanan, melainkan sebab penghamburan uangnya. Satu perempuan jalang yang selalu memberi makan keluarga dan kucing kampung di sekitar tempat tinggalnya kapok tidur bersama Sahrudin. Mungkin karena masih ada kebaikan dari perempuan itu, maka dia mencium bau busuk yang amat sangat. Saat Sahrudin menyelesaikan birahinya, sungguh perempuan itu langsung beralasan hendak mengambil ATM. Akan tetapi dia bohong. Dia kemudian langsung naik taksi agar segera sampai rumah. Perempuan itu sampai mengganti ponsel dan tak mau lagi berurusan dengan tempat pelacuran. Alhamdulillahnya berhenti dan memulai usaha sebagai penjahit. Meski pada awal perubahan dia sempat menangis karena pernah tak makan sehari. Akan tetapi dia enggan kembali ke dunia hitam lantaran takut bertemu dengan orang bau busuk yang menjijikan. Oke, sekarang kita masuk ke subjudul Siksa Ibadah Rumah Sahrudin. Sarpong sangat mewanti-wanti Sahrudin agar melarang siapapun yang beribadah di rumahnya. Setiap ada yang beribadah selain memuja iblis, maka kekayaan dan rumah tangganya terancam karena pesugihannya luntur. Akhirnya Sahrudin selalu memaksa pembantu dan siapapun yang bekerja di rumahnya untuk tidak melaksanakan sholat. Siksaan adalah ancamannya sebelum para pekerja dipersilahkan melakukan yang terbaik sampai menerima upah. Dia juga bahkan memasang kamera CCTV di tempat-tempat berbahaya dan selalu mengecek kamar pekerjanya. Dia khawatir ada yang menyelundupkan alat kelengkapan sholat. Namun hingga akhir hayatnya tidak ada karyawan yang memberontak. Semua karyawannya betah karena menerima upah cukup mewah, meski beberapa di antara mereka mati sebagai tumbal. Akan tetapi, bukan berarti penghuni rumah itu terhindar dari ganggu sosok astral. Tak hanya pembantunya yang pernah diperlihatkan. Anak Sahrudin pernah menangis kejer. Waktu itu, anak bungsunya terbangun tepat ketika di perbatasan hari. Dia haus, tapi air minum di kamarnya habis. Sedangkan memanggil bibi adalah hal yang tak mungkin. Anak itu melangkah ke ruang makan untuk mengambil minuman di dalam kulkas. Jam klasik berdentang. Anak itu menyalakan lampu seraya celangak-celinguk. Sebelum diperlihatkan mata merah dan bau busuk, anak bungsu itu lebih dulu dikagetkan lampu yang berkedip lalu padam. Bulu punggungnya berdiri ketika seakan-akan ada yang meniup pundaknya.
Tapi saat dia menengok ke belakang, hanya ada jam klasik yang jantungnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Mata merah dan wajah buyar di dalam kain kafan yang atasnya terikat muncul di depan matanya dan hanya berjarak beberapa sentimeter saat dia hendak melangkah ke meja makan. Beberapa detik melihat sosok itu, dia sama sekali tidak bergerak. Wajahnya hanya fokus menatap pocong berkudung putih. Namun matanya seperti diarahkan untuk melihat sosok itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hampir pingsan ketika sosok itu menggeram. Tapi kesadarannya bangkit kembali. Sambil menangis, anak bungsu Sahrudin berteriak, tak tentu siapa yang dipanggil. Pembantunya terbangun karena mendengar teriakan anak kecil itu. Dia langsung menyalakan lampu dan berlari memeluknya. Pada malam itu, Sahrudin sedang keluar negeri. Alasannya mengurus bisnis baru. Tapi itu bohong. Dia sedang asik dengan pelacur Eropa sehingga melupakan ritual. Setiap dia melupakan ritual, pocong yang dipelihara dalam tempat tinggalnya bersama keluarga itu pasti mencari sesuatu semacam pelepas dahaga. Bukan hanya satu kali Sahrudin lalai. Pembantunya kerap melihat. Bahkan ada yang pernah ditindih, lalu dijilat-jilat sosok astral tersebut. Seorang wanita pembantu Sahrudin pernah terbangun kala dini hari. Saat dentang perbatasan hari berbunyi, dia melihat sosok pocong duduk sambil menjilat-jilat wajahnya. Wanita itu tidak bisa menangis atau menjerit. Dia hanya melongo menyaksikan wajah hitam sosok astral.